Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, semangat ya. Alhamdulillah anak-anak kita hari ini belajar pelajaran Al-Quran hadis ya. Bu Hana berharap anak semua sehat selalu ya. Dan meskipun dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat anak-anak untuk selalu belajar ya, karena biar bagaimanapun kita sekarang sudah mulai aktif kembali pembelajaran meskipun via online atau lewat online ya. Baik anak-anak, Bu Hana kebetulan memegang pelajaran Al-Quran hadis kelas 5 dan kelas 6, dan kebetulan hari ini jadwalnya adalah di kelas 6A ya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan materi Al-Quran hadis kelas 5 yaitu surah Al-Kafirun ya. Jadi anak-anak bisa buka bukunya di halaman 4 terkait dengan surah Al-Kafirun ya. Ini tolong bukunya dibuka. Kita akan bahas terkait dengan surah Al-Kafirun yang di halaman 4 dan 5 ya. Baik anak-anak, Bu Hana akan bahas surah Al-Kafirun. Kita mulai dari urutan surah Al-Kafirun ya. Jadi surah Al-Kafirun itu merupakan urutan yang ke-109 dalam Al-Quran ya. Ini Bu Hana buat bentuknya peta konsep biar mudah dipahami ya. Bu Hana ulangi, jadi surah Al-Kafirun dalam Al-Quran itu merupakan urutan yang ke-109. Ingat ya, biasanya ada pertanyaan surah Al-Kafirun merupakan surah yang ke titik-titik dalam Al-Quran. Jadi jawabannya adalah surah yang ke-109 ya. Kemudian surah Al-Kafirun ini tergolong surah Makkiyah. Jadi surah itu dibagi menjadi dua. Ada namanya surah Makkiyah, ada namanya surah Madaniyah. Mungkin Anda sudah paham atau tahu apa itu surah Makkiyah, apa itu surah Madaniyah ya. Tapi pagi hari ini Bu Hana akan ulang kembali biar ingat kembali. Mungkin di antara Anda ada yang lupa ya. Jadi pengertian surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ingat. Jadi kalau ada pertanyaan, jelaskan pengertian surah Makkiyah atau Madaniyah. Jadi surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau surah yang diturunkan di kota Mekah. Dan ciri-cirinya itu biasanya suratnya pendek-pendek, termasuk adalah surat Al-Kafirun ya. Kemudian surah Madaniyah. Surah Madaniyah itu artinya surah yang diturunkan setelah atau sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Ingat ya. Jadi surah Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah atau pada saat Nabi Muhammad sudah ada di Madinah. Dan ciri-cirinya biasanya itu panjang-panjang dan diawali biasanya mengajak kepada orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian contohnya ya, contoh kalau surah Madinah itu surah panjang-panjang juga termasuk surah apa itu dalam Al-Qur'an juz 30 An-Nasr ya. An-Nasr itu tergolong surah Madaniyah. Kenapa? Karena An-Nasr ini diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Itu salah satu contoh surahnya pendek tapi itu diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah ya. Nah kemudian surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat ya. Jadi surah Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat. Jangan keliru kalau ada pertanyaan ada berapakah surah ayat Al-Kafirun? Jawabannya adalah ada 6 ayat ya. Kemudian Al-Kafirun, nama Al-Kafirun diambil dari ayat pertama. Ingat, nama Al-Kafirun itu diambil dari ayat pertama.
Kita tahu bunyinya surah Al-Kafirun ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Berarti al-kafirun artinya orang-orang kafir ya. Baik, sedikit Bu Hana menjelaskan. Jadi Al-Kafirun ini, surah Al-Kafirun itu menjelaskan tentang membahas tentang bagaimana kita bertoleransi dengan orang yang berbeda agama ya. Jadi dalam Islam, dalam Al-Qur'an kita diajarkan untuk saling bertoleransi atau saling menghargai dan saling rukun terhadap orang yang berbeda agama dengan kita ya. Misalnya kita dengan orang Hindu harus tetap rukun, harus toleransi, harus menghargai. Tidak boleh menghina apa yang mereka sembah. Biarkan mereka menyembah apa yang mereka sembah. Karena itu sudah ada keterangannya nanti di surah Al-Kafirun ya. Tidak boleh menghina, oh kok dia menyembah patung. Nah, itu tidak boleh. Tetap harus kita hargai. Ya, jadi kita sekali lagi boleh tegaskan, dengan orang yang berbeda agama kita harus saling menghargai, saling menghormati ya. Karena itu juga dalam surah Al-Kafirun itu di ayat ke-6 dijelaskan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku ya. Abu Hanas sedikit bercerita terkait dengan asbabun nuzul surah Al-Kafirun atau sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Kenapa Allah menurunkan surah Al-Kafirun? Itu karena ada sebabnya ya. Jadi sebabnya Allah menurunkan surah Al-Kafirun yaitu zaman dahulu, pada zaman Nabi, kita tahu bahwa orang-orang Quraisy ini adalah kaum yang sangat membenci terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Nabi, yaitu ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau menerima tentang ajaran agama Islam. Sehingga berbagai upaya mereka lakukan untuk menghalangi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk orang kafir Quraisy itu ingin membunuh Nabi Muhammad. Tapi atas izin Allah ternyata usaha orang-orang kafir Quraisy itu gagal atau sia-sia. Nah, dengan berbagai upaya atau cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini tidak berhasil, maka mereka menggunakan cara yang halus. Dengan cara bagaimana? Mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka menyampaikan, wahai Muhammad, tujuan kami datang ke sini adalah ingin mengajak kamu untuk menyembah Tuhan yang kami sembah. Begitu juga sebaliknya nanti, kamu harus menyembah Tuhan yang kami sembah. Ya, jadi caranya seperti ini, kata orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokohnya itu. Tahun ini misalkan, tahun ini saya menyembah Tuhan yang kamu sembah. Tahun berikutnya kamu menyembah Tuhan yang saya sembah. Jadi misalkan tahun ini orang kafir Quraisy menyembah Allah, tahun berikutnya orang Islam menyembah berhala. Seperti itu. Sehingga turunlah Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Seperti itu ya kurang lebih. Nanti kita bahas terkait dengan minggu berikutnya atau pertemuan berikutnya terkait dengan isi kandungan surah Al-Kafirun ya. Baik, Bu Hana akan membacakan surah Al-Kafirun ya. Minggu depan insya Allah kita hafalkan surah Al-Kafirun dan terjemahnya ya. Jadi hari ini saya yakin anak-anak sudah hafal surah Al-Kafirunnya, tinggal bagaimana anak-anak menghafalkan artinya ya. Jadi upayakan menghafalkan artinya itu setiap hari satu ya. Jangan jadikan satu hafalan satu hari 6 ayat itu jangan. Lebih baik istilahnya dicicil menghafalkan biar anak-anak mudah ya. Misalkan hari ini arti surah Al-Kafirun ayat pertama, besoknya surah Al-Kafirun ayat kedua dan terjemahnya, seperti itu ya. Biar anak-anak lebih mudah